Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Lasminiati, 18690027, akan mempresentasikan mengenai use of UVC irradiation to prevent decay and maintain post-harvest quality of ripe Tommy Atkins mango. Dahuluan, mangga adalah salah satu buah tropis terpopuler di pasar dunia. Seperti banyak buah tropis dan subtropis lainnya, mangga rentan terhadap berbagai gangguan selama penanganan dan penyimpanan pasca panen. Umur mangga pasca panen biasanya tidak melebihi 2-3 minggu dan dibatasi oleh kerusakan fisiologis buah terkait dengan pematangan berlebih dan oleh perkembangan patogen yang menyebabkan pembusukan. Pendinginan merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menjaga kualitas mangga yang rentan terhadap chilling injury. Karena penggunaan fungisida pasca panen pada mangga dilarang oleh FDA pada tahun 1986, pengolahan air panas ditetapkan sebagai perlakuan pengganti untuk karantina. Di antara metode alternatif yang mengendalikan penyakit pasca panen, penyinaran ultraviolet C atau UVC kurang lebih 190-280 nm menjadi alternatif dari beberapa metode untuk mengendalikan penyakit pasca panen. Paparan iradiasi UVC diketahui menyebabkan resistensi terhadap patogen pada sejumlah spesies. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan perlakuan UVC dalam mengurangi pembusukan dan mencegah gangguan fisiologis lainnya, serta menjaga kualitas buah mangga matang yang disimpan pada suhu dingin 5 derajat Celcius dan suhu umur simpan 20 derajat Celcius. Metode penelitian. Bahan yang digunakan adalah mangga matang atau Mangifera indica CV Tommy Atkins. Buah yang digunakan memiliki kekenyalan kurang lebih 40-45 N pada kematangan dan kandungan terlarut 12-8. Buah disortir, dibersihkan, dan diacak. Buah dengan ukuran, bentuk, dan kematangan yang seragam serta tidak rusak akan digunakan. Mangga dicuci dengan larutan 200 ppm yang dibuat dari 5% natrium hipoklorit, dikeringkan dengan udara, dan dibagi secara acak menjadi 3 lot, masing-masing 60 buah untuk penyinaran UVC. Perlakuan yang digunakan yaitu 1. Kontrol atau tidak terawat, 2. Iradiasi UVC selama 10 menit, 3. Iradiasi UVC selama 20 menit. Setelah iradiasi, sampel dibagi menjadi 2 sublob dan disimpan pada suhu 5 derajat Celcius dan 20 derajat Celcius dengan umur simpan selama 14 hari. Selama masa penyimpanan, perubahan kualitas ditentukan. Setelah 14 hari pada suhu 5 dan 20 derajat Celcius dan periode umur simpan berikutnya, 15 buah dari setiap perlakuan dievaluasi untuk penurunan berat buah, kesegaran buah, gejala chilling injury, pembusukan, serta kerusakan. Sampel tunggal sebanyak 2 gram jaringan kulit diambil masing-masing 4 buah pada awalnya. Setelah penyimpanan dan pengambilan sampel, maka dilakukan untuk analisis poliamina. Penyinaran UVC. Perawatan penyinaran UVC diaplikasikan menggunakan lampu germisida General Electric 15 watt tanpa filter. Dari radiasi yang dipancarkan oleh lampu ini, 82% baru di wilayah UVC, berada di wilayah UVC. Buah mangga ditempatkan pada saringan jaring lebar dan diradiasi dengan lampu pada permukaan atas dan bawah pada jarak 15 cm dari saringan. Setiap 5 menit, buah diputar 180 derajat untuk mencapai iradiasi lengkap. Setup UVC ditempatkan di lemari asam untuk menghilangkan ozon yang dihasilkan selama iradiasi. Pembahasan. Pada gambar 1, penurunan berat buah jauh lebih rendah pada buah yang disimpan pada suhu 5 derajat Celcius daripada 20 derajat Celcius.
Namun, tidak ada perbedaan signifikan yang ditemukan di antara perlakuan dalam setiap suhu. Perawatan dengan UVC selama 10 menit secara signifikan menunda pelunakan mangga yang disimpan pada suhu 5 derajat Celcius selama masa simpan. Buah kontrol lebih lunak dibandingkan dengan yang di PC. Pada gambar 2, perawatan dengan UVC secara signifikan mengurangi pembusukan mangga. Setelah 14 hari pada suhu 5 derajat dan 20 derajat Celcius, buah kontrol menunjukkan gejala pembusukan yang lebih parah daripada yang diberi UVC selama 10 dan 20 menit. Persentase buah yang membusuk meningkat dengan cepat selama periode penyimpanan. Masa simpan dikontrol, tetapi tidak dalam perawatan UV. Buah yang diiradiasi selama 10 menit memiliki tampilan yang lebih baik daripada perlakuan kontrol dan di UVC selama 20 menit. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme ketahanan terhadap pembusukan diinduksi dan diaktifasi oleh penyinaran UVC. Dalam penelitian ini, mangga yang diradiasi UVC tidak menunjukkan gejala chilling injury. Pada gambar 3, setelah iradiasi UVC merupakan kandungan poliamina yang dipengaruhi oleh jaringan kulit mangga. Setelah paparan UVC selama 10 menit, ada peningkatan awal 2,5 kali lipat dalam konsentrasi putresin. Namun, setelah iradiasi 20 menit, konsentrasi putresin sebanding dengan level awal. Peningkatan putresin terbesar terjadi setelah 14 hari pada 5 derajat dan diperlakukan dengan UVC selama 10 menit. Setelah itu, terjadi penurunan 3 kali lipat konsentrasi putresin dalam buah setelah penyimpanan masa simpan. Tidak ada perubahan yang berarti pada tingkat putresin selama penyimpanan dingin dan masa simpan yang diamati pada kontrol serta pada buah yang diberi UVC selama 20 menit. Konsentrasi spermidin awalnya meningkat hanya pada buah mangga yang diberi perlakuan UVC selama 20 menit. Namun tingkat ini menurun setelah 14 hari penyimpanan dingin 5 derajat Celcius tanpa perubahan lebih lanjut sesudahnya. Setelah penyimpanan dingin, konsentrasi spermidin meningkat pada buah-buah yang diberi perlakuan UVC selama 10 menit. Telah diamati bahwa kadar spermidin berubah secara luas selama penyimpanan dingin tergantung pada lamanya penyinaran UVC. Perawatan UVC tidak secara signifikan mempengaruhi spermin. Peningkatan terbesar diamati pada kontrol dan buah-buahan yang diberi UVC selama 10 menit dan kemudian disimpan pada 20 derajat Celcius selama 7 hari. Pembahasan tabel. Tabel 1 menunjukkan konsentrasi gula mangga setelah 14 hari pada 5 derajat Celcius selama 7 hari. Glukosa, fruktosa, dan sukrosa merupakan sebagian besar monosakarida dan telah dilaporkan memiliki konsentrasi yang sama pada mangga matang dengan sukrosa menjadi gula yang mendominasi. Dalam penelitian ini, sukrosa hadir dalam jumlah yang lebih banyak daripada fruktosa dan glukosa. Pada akhir penyimpanan buah yang diberi perlakuan UVC 20 menit memiliki konsentrasi sukrosa yang jauh lebih tinggi daripada kontrol dan diberi UV selama 10 menit, tetapi memiliki kadar fruktosa dan glukosa yang sama.
Pada tabel 2, asam organik berkurang saat buah matang, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Asam yang dominan adalah asam sitrat. Dalam penelitian ini, asam organik lain yang diukur hadir dalam jumlah yang jauh lebih rendah. Dari jumlah tersebut, jumlah asam sigmik yang lebih tinggi terdapat pada buah yang diberi perlakuan UVC selama 10 menit dibandingkan dengan kontrol yang diberi perlakuan 10 menit. Namun, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam konsentrasi asam nitrat dan kuinat yang ditemukan di antara perlakuan. Data ini menunjukkan bahwa selain efek menguntungkan dalam menjaga kualitas mangga, perlakuan UVC tidak mengubah kadar asam gula dan organik secara signifikan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, kami menyimpulkan bahwa penyinaran UVC selama 10 menit dapat digunakan untuk menekan gejala pembusukan dan menjaga kualitas pasca panen mangga matang yang disimpan pada 14 hari dengan suhu 5 derajat Celcius dan selama masa simpan berikutnya.